Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mengupdate ya 3 dokumen wajib disiapkan guru P3K yang penuhi syarat kenaikan gaji berkala. Ya, jadi ada beberapa dokumen wajib. Ini wajib disiapkan ya guru P3K yang akhirnya memenuhi syarat kenaikan gaji berkala. Artinya MKG teman-teman itu sudah 2 tahun lebih, maka sudah 2 tahun, maka teman-teman itu berhak untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala. Tapi di sini ada 3 dokumen inti atau ada 3 dokumen wajib, itu wajib disiapkan guru P3K yang penuhi syarat kenaikan gaji berkala. Yang pertama di sini teman-teman ya, kalau kita perhatikan di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info dari guru P3K pangkatan 1 April 2022 sudah bisa mengusulkan KGB atau kenaikan gaji berkala mulai sekarang ya. Jadi mulai sekarang sudah bisa diurus. Persyaratannya itu ada 3 teman-teman ya. Persyaratannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah pengantar kepala sekolah ya. Yang pertama itu harus ada surat pengantar dari kepala sekolah. Kemudian teman-teman mendapatkan harus ada SK terakhir. Kemudian ada SKP minimal predikat baik. Nah, untuk pengantar kepala sekolah formatnya itu pasti berbeda-beda tiap daerah. Tapi kalau yang kami dapatkan seperti ini formatnya teman-teman ya. Nah, seperti ini formatnya, ada yang bertanda tangan nama kepala sekolah, kemudian ada nama-nama berkas pengusulan berkalanya itu ya, itu kolektif ya. Nah, tapi kalau SK terakhir itu menggunakan SK P3K teman-teman ya. Untuk SK terakhir itu menggunakan SK P3K. Syarat dokumen berikutnya yang disiapkan itu adalah SKP minimal predikat baik. Nah, mulai tahun berapa untuk SKP minimal predikat baik itu yang dimasukkan itu 2 tahun, SKP 2 tahun, berarti 2022 dan SKP 2023. Kalau SKP 2024 kan belum ada ya, karena menggunakan sistem pengulang kinerja di PMM teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya. Jadi surat pengantar kepala sekolah, SK terakhir, SKP minimal predikat baik ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk kenaikan gaji berkala ya. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, dasar kita itu adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 teman-teman ya, tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa ya bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini yang paling penting adalah ini mulai pasal 1 ya teman-teman ya. Pasal 2, yang mana kalau kita lihat pasal 2 itu di sini katakan kenaikan gaji berkala diberikan kepada P3K teman-teman ya, yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Dalam hal gaji ditetapkan pada golongan gaji 5 ya, berarti golongan 5 bukan guru ya. Nah, kemudian pasal 3 dipertegas lagi, kenaikan gaji berkala bagi P3K diberikan dengan persyaratan sebagai berikut. Selain ada persyaratan dokumen, harus ada persyaratan usia ya atau masa kerja. Di sini pasal 3 sudah dijelaskan ya, sudah mewakili kita teman-teman ya. Kenaikan gaji berkala pada P3K diberikan dengan persyaratan sebagai berikut. A. Telah mencapai MKG. Kalau dikatakan telah mencapai MKG, berarti telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Nah, jadi masa kerja golongan itu minimal 2 tahun ya. Kemudian SKP-nya 2 tahun terakhir dengan predikat baik ya. Predikat kinerja tahunan paling rendah berini baik. Berarti penilaian kinerja yang dibutuhkan itu adalah SKP 2022 dan SKP 2023. Nah, kemudian kita lanjut lagi, dikecualikan dari ketentuan ini yang golongan 5 ya, kita tidak usah bahas ini. Nah, ini kita tidak usah bahas ini teman-teman ya. Kemudian di kabar baiknya di pasal 4 dijelaskan P3K yang mendapatkan predikat kinerja tahunan sangat baik. Anggaplah misalkan teman-teman mendapatkan SKP ya,
SKP dengan predikat sangat baik itu selama 2 tahun ya, misalkan 2022 sangat baik, kemudian 2023 juga sangat baik, dan itu berturut-turut, itu teman-teman bisa dijadikan sebagai pegawai teladan ya, pegawai teladan, kemudian dapat diberikan kenaikan gaji berkala. Kenaikan gaji istimewa. Jadi kenaikan gaji istimewa itu maksudnya teman-teman bisa mengusulkan gaji berkala itu maju ya, maju lebih awal. Di sini dikatakan kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud ya teman-teman pada ayat ke-1 diberikan dengan memajukan periode kenaikan gaji berkala yang akan datang sesuai dengan golongan gaji. Pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK yang bersangkutan. Nah, kemudian di pasal 5 dikatakan P3K yang mendapatkan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja dapat diberikan kenaikan gaji berkala jika sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1. Kemudian kenaikan gaji istimewa jika telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Seperti itu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, teman-teman ya, untuk kenaikan gaji berkala kita bisa lihat juga di Perpres terbaru ya, salinan Perpres nomor 11 tahun 2024. Yang mana kalau kita perhatikan kita langsung mengarah ke golongan 9 ya. Ini untuk rata-rata P3K mulai golongan 9 ya rata-rata. Oke, kita mulai untuk golongan 9 aja sih teman-teman ya. Nah, di sini langsung kita perbesar aja. Nah, contoh ya teman-teman ya, saya berikan guru P3K ya, ASN P3K masa kerjanya kan 0. Nah, setelah mendapatkan kenaikan 8%, itu gaji pokoknya dari 2,9 menjadi Rp3.203.600. Nah, setelah itu ketika masa kerja golongan teman-teman dari 0 menjadi 2 tahun ya, dari 0 menjadi 2 tahun, maka otomatis teman-teman ya, teman-teman mendapatkan gaji berkala ya, itu menjadi Rp3.304.400, dari Rp3.200.000 menjadi Rp3.304.000. Ini ketika teman-teman sudah ACC kenaikan persyaratan kenaikan gaji berkalanya. Nah, setelah itu masa kerjanya berubah naik lagi menjadi 4 tahun, maka berkala lagi. ASN P3K berhak untuk memasukkan lagi untuk berkas kenaikan gaji berkala. Nah, kemungkinan gaji berkalanya seperti ini, Rp3.408.500. Nah, 6 tahun lagi kemudian masa kerjanya berubah menjadi 6 tahun, itu gaji pokoknya naik menjadi Rp3.515.900. Dari mana ini? Ya, itu tadi dari kenaikan gaji berkala, karena kenaikan gaji berkala itu 2 tahun ya, baru 2 tahun. Makanya di sini di tabel itu gajinya itu berubah setelah 2 tahun. Nah, diperhatikan ya, sedangkan ini yang ganjil itu tidak ada isinya ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.